mampu menguasai dalam bidang perkalian, dan ini sangat fatal dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, daripada itu saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan menerapkan pendekatan realistik matematik integration berbantuan media open multifungsi. Dan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana aktivitas guru dalam menerapkan pendekatan realistik matematik integration berbantuan media open multifungsi pada materi FEB dan KPK di kelas 4A min 26 kecil besar. Kemudian, bagaimana aktivitas siswa pada materi FEB dan KPK dengan penerapan pendekatan realistik matematik integration berbantuan media open multifungsi di kelas 4 min 26 kecil besar. Selanjutnya, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada materi FEB dan KPK dengan menerapkan pendekatan realistik matematik integration berbantuan media open multifungsi di kelas 4 min 26 kecil besar. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan aktivitas guru dalam menerapkan pendekatan REB berbantuan media open multifungsi pada materi FEB dan KPK. Kemudian untuk mendeskripsikan aktivitas siswa pada materi FEB dan KPK dengan penerapan realistik matematik integration. Dan selanjutnya untuk menganalisis peningkatan hasil belajar siswa pada materi FEB dan KPK dengan menerapkan pendekatan realistik matematik integration berbantuan media open multifungsi di kelas 4 min 26 kecil besar. Selanjutnya, manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai referensi dan panduan ke depannya untuk melaksanakan penelitian. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti sendiri, adanya ilmu dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam kelas. Kemudian bagi sekolah, adanya kembang mesti wawasan dari dalam pendekatan dan media yang digunakan. Kemudian siswa terbantu dalam permasalahan menghadapi kesulitan memahami matematika. Yang selanjutnya, manfaat bagi guru, yaitu bagaimana guru menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang ada. Selanjutnya, definisi operasional. Jadi pada judul saya itu ada pendekatan realistik matematik education. Dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang memusatkan siswa kepada kehidupan sehari-harinya. Jadi objek matematika yang diberikan itu dikaitkan dengan kehidupan siswa. Kemudian papan multifungsi. Jadi papan multifungsi dalam penelitian saya ini yaitu papan yang multifungsi, banyak fungsinya dalam misalnya di dalam perkalian, pembagian, dan pengurangan. Jadi papan multifungsi ini dimaksud untuk mempermudah siswa dalam mencari penyelesaian pada materi FEB dan KPK. Jadi papan multifungsi ini terbuat dari bahan styrofoam warna yang dirancang sendiri, dibentuk sendiri, dan ditempelkan angka-angka di dalamnya. Kemudian variabel berikutnya ada hasil belajar. Jadi hasil belajar di sini adalah perubahan tingkah laku siswa setelah mengalami pembelajaran. Jadi fokus penelitian hasil belajar pada penelitian ini yaitu pada aspek kognitif. Dan selanjutnya bab 2, landasan teori. Jadi teori yang saya pakai di sini realistic mathematical integration itu sudah sejak lama dikembangkan oleh Belanda, dan menurut pandangan fundamental bahwa matematika itu harus dikaitkan dengan realitas, dan hal ini merupakan aspek kegiatan manusia. Kemudian papan multifungsi ini yang seperti dijelaskan tadi yaitu papan multifungsi yang bisa mencari nilai dari FEB dan KPK. Selanjutnya hasil belajar. Nah, hasil belajar ini semua upaya yang berkaitan dengan aktivitas otak atau proses berpikir. Dan pada penelitian ini yang difokuskan terutama pada bidang kognitif. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas PTK dengan menggunakan model premis dan tagar, yaitu ada 4 tahap, yang itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi satu siklus itu ada 4 tahapan. Jika dalam satu siklus ini tidak mencapai indikator keberhasilan, maka akan lanjut ke siklus selanjutnya. Kemudian di metodologi penelitian ini saya melaksanakannya di min 26 kecil besar. Jadi subjeknya itu 28 orang siswa dengan siswa laki-laki 12 dan 16 siswi perempuan. Jadi teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini saya lakukan yang pertama ada observasi studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang saya lakukan guna untuk menemukan permasalahan awal. Kemudian ada observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Jadi observasi aktivitas guru dan siswa ini saya analisis dengan menggunakan skala Likert dengan gradasi baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya ada tes. Tes ini untuk mengukur
hasil belajar siswa. Kemudian instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini saya menggunakan lembar observasi dan lembar tes. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis data studi pendahuluan. Data studi pendahuluan ini saya analisis dengan statistik deskriptif untuk membuat gambaran permasalahan awal. Kemudian analisis data aktivitas guru dan siswa untuk menganalisis bagaimana proses pembelajaran di kelas. Kemudian analisis data hasil belajar siswa dengan menggunakan tes tadi. Kemudian indikator keberhasilannya. Jadi untuk aktivitas guru dalam penelitian ini saya membuat indikator keberhasilan yaitu 80%. Jadi jika dalam satu siklus guru tersebut mendapatkan nilai 80%, maka penelitian tersebut sudah sampai di situ, tidak dilanjutkan. Dan untuk 80% lagi untuk aktivitas siswa. Kemudian 85% untuk ketuntasan secara klasikal. Jadi ketuntasan secara individu itu ada 73 yang telah ditetapkan. Dan kemudian dari mana 85% ini? Yaitu apabila di dalam kelas tersebut jumlah siswa tersebut dapat memperoleh nilai 73 ke atas dengan persentase 85%, maka baru indikator keberhasilan pada aspek ini atau pada variabel ini dianggap tuntas. Selanjutnya, hasil dan penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus, di mana diawali dengan pemberian tes diagnostik. Tes diagnostik ini diberikan untuk mengetahui apakah hasil belajar pada kelas tersebut benar-benar rendah ataupun tidak. Kemudian dimulai dengan siklus pertama. Pada aktivitas guru, siklus pertama mendapatkan 68,18%. Kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 77,08%. Kemudian meningkat kembali menjadi 87,50% pada siklus ketiga. Selanjutnya untuk aktivitas siswa, pada siklus pertama nilainya hanya mencapai 60%. Kemudian meningkat kembali pada siklus kedua dengan nilai 70,90%. Kemudian kembali meningkat pada siklus 3 dengan nilai 86,81%. Kemudian pada hasil belajar siswa, seperti yang di siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu adanya mengalami pencapaian ataupun peningkatan. Dengan demikian penelitian ini tidak dilanjutkan kembali, tidak dilanjutkan lagi.